Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah menganalisis data dari distribusi data yang diketahui dan juga menentukan nilai rata-rata median dan ukuran penyebaran data. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai adalah setelah pembelajaran ini, saya berharap kalian dapat menganalisis data dari distribusi data yang diketahui dan juga menentukan nilai rata-rata, median, modus, dan ukuran penyebaran data. Oke, mari kita ikuti materi ini. Penyajian data. Penyajian data ada yang berupa tabel, ada juga yang berupa diagram. Yang berupa diagram antara lain diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, ada juga diagram piktogram dan histogram. Tapi diagram piktogram dan histogram itu nanti kalian pelajari ketika SMA. Menganalisis data dari distribusi data yang diketahui. Di sini kalian harus bisa menganalisis data yang berupa tabel, diagram, garis, diagram batang, atau juga diagram lingkaran. Jadi kalian harus memahami apa maksud dari diagram itu dibuat. Oke. Ke contoh soal 1. Data pertambahan tinggi kecambah dalam kondisi gelap dan terang selama 7 hari sebagai berikut. Jika tinggi kecambah mula-mula 1,5 cm, selisih tinggi kecambah dalam kondisi gelap dan terang pada hari kelima adalah yang berwarna hijau muda ini kondisi gelap, yang berwarna hijau tua ini kondisi terang. Kita simpan petunjuknya 1,5 dan pada hari kelima. Kita menuju ke hari kelima. Ini. Ketika hari kelima, kondisi terang kecambah pada waktu kondisi terang itu menunjukkan tingginya 1,5. Sedangkan yang kondisi gelap, tinggi kecambah sama dengan 6,1. Yang ditanya selisih tinggi kecambah dalam kondisi gelap dan terang. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa selisihnya adalah 6,1 dikurangi 1,5 sama dengan 4,6. Nah, itu selisihnya. Jadi selisih kecambah dalam kondisi gelap dan terang pada hari kelima adalah 4,6 cm. Saya rasa tidak ada masalah, hanya kita mencari selisihnya ketika terjadi pada hari kelima. Tuh. Oke, contoh soal nomor 3. Jumlah wisatawan yang mengunjungi sebuah pantai dalam 1 minggu disajikan dalam diagram berikut. Diketahui jumlah pengunjung selama 1 minggu 1.570 orang. Persentase kenaikan pengunjung pada hari Sabtu terhadap hari Jumat sebesar. Pertama kita harus mencari jumlah pengunjung pada hari Sabtu. Oke, kita cari. Pengunjung hari Sabtu sama dengan ini 1.570 dikurangi 170 ditambah 250 ditambah 210 ditambah 205 ditambah 150 ditambah 315. Ini sudah tampil di sini.
Selanjutnya 1570 dikurangi hasilnya ini 1300 sama dengan 270. Jadi jumlah pengunjung pada hari Sabtu sebanyak 270. Oke, kita mencari persentase sekarang. Persentase kenaikan pengunjung Jumat sampai Sabtu adalah 270 dikurangi 150 karena yang dicari adalah pengunjung hari Jumat sampai hari Sabtu. Jadi selisihnya kita cari. Hari Sabtu sudah ketemu 270, kita pasang sini. Dikurangi 150 per 150. 150 dari hari Jumat. Dikali 100% sama dengan 120 diperoleh dari 270 kurangi 150 per 150. Kalau kita sederhanakan dapat 4, dapat 5, 100 bagi 5, 20, 20 kali 4, 80%. Oke, jadi persentase kenaikan pengunjung pada hari Jumat sampai Sabtu adalah 80%. Contoh soal nomor 4. Data jenis kesenian yang disukai siswa kelas 8 disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jumlah siswa kelas 8 ada 204. Oke. Jika perbandingan banyak siswa yang suka seni lukis dan lawak 3:5, maka banyak siswa yang suka lawak ada ... Jawab. Kalau kita amati di sini diketahui hanya 3, yaitu seni drama ada 84 derajat sudutnya, sedangkan seni musik itu karena siku-siku jadi 90 derajat, tari juga 90 derajat. Yang belum diketahui adalah seni lawak dan lukis, maka kita cari keduanya ini. Besar sudut tari sama dengan besar sudut pusat musik. Besar sudut pusat tari itu tadi sama besarnya, yaitu 90 derajat. Oke, sekarang sudut lukis. Sudut lukis kalau ditambah dengan sudut lawak itu sama dengan 360 dari satu putaran lingkaran itu dikurangi 90 dari seni musik ditambah 90 lagi dari seni tari ditambah 84 dari seni drama sama dengan 360 kurangi 264 sama dengan 96. Jadi 96 itu sudut lukis ditambah sudut lawak. Jadi belum tahu sudut lawaknya berapa, sudut lukisnya berapa, belum tahu. Oke, petunjuknya adalah 3:5. Perbandingan lukis dibanding lawak yaitu 3:5 petunjuknya itu. Misalkan besar sudut lukis saya misalkan 3N karena sudut lukis itu perbandingannya 3 jadi 3N. Sedangkan sudut lawak 5N karena lawak itu 5, lukis itu 3. Oke, sudut lukis ditambah sudut lawak sama dengan 96 itu tadi. Jadi sudut lukis ditambah sudut lawak itu 3N ini ditambah 5N sama dengan 96. 3N tambah 5N sama dengan 8N. N sama dengan 96 bagi 8 sama dengan 12. Banyak siswa yang suka lawak itu adalah 5N dibanding 360 derajat. 5N itu adalah sudut dari sudut lawak 5N.
besar sudut lawak yaitu 5N dibanding 360 itu dari sudut satu putaran penuh dikali 204 diperoleh dari ini. Karena jumlah siswanya ada 204 maka dikali 204 sama dengan 5 kali 12. Karena N nya tadi sudah ketemu 12, kita pasang sini 5 kali N nya 12. 5 kali 12 sama dengan 60 per 360 per 360 disederhanakan jadi 1/6 kali 204 sama dengan 34 anak. Materi selanjutnya adalah min atau rata-rata. Min sama dengan jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Selain itu kita bisa menghitung pakai Microsoft Excel. Coba kita ke Microsoft Excel. Ini ada data nilai 70, 75, 80 dan seterusnya. Ini akan saya cari nilai rata-ratanya, nilai min-nya dengan cara ketik sama dengan average, artinya rata-rata, dalam kurung. Silakan kalian blok semua data yang dicari rata-ratanya. Kalau sudah, tutup kurung, tekan enter. Nah, ini sudah muncul nilai rata-ratanya dari data di atas. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Langsung kita ke contoh soal 501. Nilai rata-rata dari data 20, 35, 30, 20 adalah, kita jawab dulu. Min sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. Kita cari jumlah nilai data dulu. Datanya adalah 20 ini sampai 40. Jadi kita jumlah dulu. Selanjutnya banyak data dibagi banyaknya data. Banyaknya data yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Dijumlah sama dengan 150 per 5 sama dengan 30. Nilai rata-ratanya adalah 30. Lanjut ke nomor 2. Min sama dengan jumlah nilai data per banyak data. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini artinya dari frekuensi, kita lihat frekuensinya. Frekuensi itu adalah jumlah siswa. Misalkan ada 7 siswa yang memperoleh nilai 6, ada 10 siswa yang memperoleh nilai 7, dan seterusnya. Oke, kita cari rata-ratanya dulu. Tahap pertama kita kalikan 6 kali 7 sama dengan 42. Karena yang dapat nilai 6 itu sebanyak 7, berarti kita kalikan. Karena sebanyak 10 siswa yang mendapat nilai 7, berarti kita kalikan juga. 7 kali 10, 70, 8 kali 8, 64, 9 kali 6, 54, 10 kali 1, 10. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya tadi sama dengan
240. 240 ini adalah jumlah nilai data. Ini adalah jumlah nilai data. Oke, kita ganti 240. Sekarang kita mencari banyak datanya. Banyak data diperoleh dari jumlah frekuensi. Frekuensinya kita jumlah dari 7 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah 1 sama dengan 32. Jadi 32 ini adalah banyaknya data. Ini kita 32. Jadi rata-rata data ini adalah 240 bagi 32, ketemu 7,5. Jadi rata-ratanya adalah 7,5. Oke, kita lihat di tabel soal. Nilai rata-ratanya 7,5. Di bawah 7,5 ada nilai 6 dan 7. Sedangkan yang ditanya adalah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Sedangkan rata-ratanya itu sendiri sudah kita cari, ketemu 7,5. Berarti nilai di atas rata-rata yang dimaksud adalah nilai 8, 9, dan 10. Berapa siswa yang mendapat nilai di atas 7,5? Yaitu 8 tambah 6 tambah 1. Ini adalah jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 7,5. Ada 15 siswa. Jadi siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata, rata-ratanya adalah 7,5, adalah 15 siswa. Lanjut ke soal nomor 3. Nilai rata-rata siswa laki-laki 75. Rata-rata nilai siswa perempuan 83. Rata-rata nilai gabungan siswa laki-laki dan perempuan 78. Jika banyak siswa perempuan 15 orang, banyak siswa laki-laki adalah yang ditanya adalah siswa laki-lakinya, jumlahnya. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Banyak siswa laki-laki. Nah, ini yang kita cari, L. Saya umpamakan L. Banyak siswa perempuan, saya umpamakan P, sama dengan 15 dari soal tadi. Sekarang rata-rata nilai siswa laki-laki 75. Misalkan XL 75. Rata-rata nilai siswa perempuan. Nah, ini salah ketik lagi. Ini rata-rata nilai siswa perempuan sama dengan, misalkan saya XP sama dengan 83. Sekarang kita cari jumlah siswa laki-lakinya dengan menggunakan yang diketahui. Yang diketahui adalah nilai rata gabungan, di mana nilai rata-rata gabungan itu adalah jumlah siswa laki dikali nilai siswa laki-laki tambah jumlah siswa perempuan dikali nilai rata-rata siswa perempuan dibagi jumlah siswa laki-laki ditambah jumlah siswa perempuan. Oke, kita isi. Karena sudah diketahui rata-rata gabungannya 78, kita isi 78. L kali XL, XL nya 75, berarti 75L. 75 kali L ditambah P nya 15 dikali XP 83, 15 kali 83 dibagi L, L nya yang kita cari ditambah P, P nya 15. Oke, dari sini saya kalikan 78, ini saya kalikan penyebutnya ini biar mudah. Kita cari 78 kali L tambah 15. 78 kali L tambah 15 sama dengan ini.
Yang bisa diselesaikan adalah 15 kali 83. 78 kali ini 15 kali 83 sama dengan 1245. Sekarang 78 kali L, 78L ditambah 78 kali 15 sama dengan 1170 sama dengan 75L tambah 1245. Oke, karena tempatnya tidak cukup saya salin, ini saya salin di sini. Saya pindah. Oke, ini pindah ruas langsung saja karena sudah kalian pelajari. Pindah ruas biar cepat. 78L sama dengan 1245. Yang dipindah adalah 75L yang ini. Pindah ruas ke sini, yang 1170 pindah ruas ke sana. Plus jadi negatif. Ini plus pindah jadi negatif juga. 78L dikurangi 75L, 3L. 1245 kurangi 1170 sama dengan 75. Jadi L sama dengan 75 bagi 3 sama dengan 25. Jadi jumlah siswa laki-laki sebanyak 25 siswa. Oke, materi berikutnya adalah median, nilai tengah. Median adalah nilai data yang berada di tengah data yang terurut. Banyak data ada dua. Banyak data ada yang misalkan ganjil. Kalau datanya ganjil, mediannya adalah nilai data yang berada tepat di tengah data terurut. Banyak data yang genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang berada di tengah data terurut. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nomor 1, median dari data 8, 6, 5, 7, 4, 7 dan seterusnya adalah. Oke, coba kita cari mediannya. Oke, pertama data diurutkan terlebih dahulu dari angka terkecil, dari data yang terkecil sampai angka yang terbesar. Ini sudah terurut. Kalau sudah, kita cari angka atau data yang berada di tengah-tengah. Kalau ini 5 data, berarti yang berada di tengah-tengah adalah 7. Berarti mediannya adalah 7. Nomor 2, median dari data ini. Setelah diurut tadi, yang di tengah-tengah adalah ada dua angka 6 dan 7. Berarti kita mencari rata-ratanya dari 6 dan 7. Caranya 6 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi mediannya 6,5. Yang nomor 1 ini data, banyak datanya ganjil, nomor 1, sedangkan yang nomor 2 banyak datanya genap. Lanjut ke nomor 3 dalam bentuk seperti yang tampil di nomor 3 ini. Caranya adalah kita mencari frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatif adalah nilai jumlah dari frekuensi terus ditambah frekuensi yang lain. Oke, lebih jelasnya kita jumlah dulu. 5, kita tulis 5 sini. 5 ditambah 3 sama dengan 8.
kita isikan di sini. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. 15 ditambah 6 sama dengan 21. 21 ditambah 4 25. 25 tambah 4 29. Jadi dari sini, dari frekuensi kumulatif ini, kita bisa mengetahui jumlah frekuensinya, yaitu 29. Oke, selanjutnya banyak frekuensinya 29. 9 adalah angka ganjil. Kalau ganjil, mediannya adalah 29 ditambah 1 dibagi 2. Maka mediannya letak data 15. Kita coba cari data ke-15. Nah, berada di sini. Berarti mediannya adalah 60. Berarti mediannya adalah 60. Oke, pembahasan selanjutnya adalah modus. Modus bukan ada niatnya ya, tapi modus di sini adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang paling sering muncul itu modus. Oke, langsung saja ke contoh soal. Nomor 1. Modus dari data 5, 7, 4 dan seterusnya adalah. Oke, kita amati datanya. Setelah itu kita cari angka yang paling sering muncul dari data ini tadi. Jawab. Oke, kalau modus tidak usah diurutkan juga nggak apa-apa, langsung kita cari nilai yang sering muncul, nilai yang paling sering muncul. Coba ke angka 5. 1, 2, 3. Angka 5 frekuensinya ada 3. Kalau 7 1. Kalau 4 frekuensinya cuma 2. 9 frekuensinya 2 juga. Berarti modus dari data di atas adalah 5. Karena angka 5 paling sering muncul. Oke, langsung ke nomor 2. Oke, kalau bentuk soal di tabel seperti ini, modus terletak di frekuensi yang paling besar. Di sini frekuensi paling besar adalah 10. Berarti modus dari data yang nomor 2 ini adalah 7. Karena jumlah frekuensi terbesar adalah 10. Jadi modusnya sama dengan 7. Lanjut ke nomor 3. Itu juga di diagram batang. Kalau kita lihat data hasil seleksi penerimaan karyawan sebuah perusahaan sebagai berikut. Ini banyak pelamar. Banyak pelamar itu adalah frekuensi banyaknya orang yang melamar. Kalau ini hanya nilai. Oke, kita cari frekuensi paling tinggi. Frekuensi paling tinggi berada di nilai 80 ini. Oke, frekuensi paling tinggi yaitu 42. Karena jumlah frekuensi terbesar 42,
42 adalah nilainya 80, berarti modusnya adalah 80. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Tadi penjelasan tentang materi statistika semoga bermanfaat, dan selanjutnya akan saya tampilkan lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Oke, ini lembar kerjanya.